Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Blitar berubah menjadi keruh dan mengeluarkan bau tak sedap. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Warga sekitar Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat mengeluhkan sampah limbah rumah tangga. Bahan minyak dari pipa Pertamina di pesisir Teluk Balikpapan sedang menjadi perhatian publik tanah air. Sampah yang terjadi selama sebulan terakhir ini berada di Desa Wadu, Kecamatan Wadu, Sumedang, Jawa Barat. Sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia berkaitan dengan air. Oleh karena itu, harus adanya penyelarasan antara penggunaan air dan perawatannya, agar pencemaran air tidak terjadi. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti limbah industri atau tumpahan minyak, penggunaan lahan hijau untuk membangun sesuatu, limbah pertanian, limbah pengolahan kayu, penggunaan bom oli nelayan dalam mencari ikan di laut, dan yang terakhir, limbah rumah tangga. Dari sinilah muncul pertanyaan, bagaimana sih air dapat tercemar? Air dapat tercemar karena dua sumber, yaitu kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer yang berupa hujan. Pencemaran air juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti meningkatkan kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Serta yang terakhir, limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Apabila pencemaran air terjadi, maka kehidupan akan terkena dampaknya, mulai dari biota laut, kualitas air tanah, kesehatan, serta estetika lingkungan. Yang pertama ialah dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya, serta proses penjernihan air akan menjadi terhambat. Yang kedua adalah dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui fecal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumber dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit. Antara lain, air dapat menjadi media untuk hidup mikroba patogen. Air dapat menjadi sarang serangga dan menyebarkan penyakit, serta air dapat menjadi media hidup vektor penyakit. Yang terakhir adalah dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut menjadi semakin tercemar. Hal ini ditandai dengan bau yang menyengat, juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Dari berbagai dampak yang ada, tentunya perlu adanya penanggulangan. Penanggulangan ini dapat berupa pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai, dan pengalihan bahan-bahan kimia yang bisa mencemari air, misalnya pestisida, diganti dengan bahan organik. Mari kita bersama-sama menjaga bumi kita agar terhindar dari pencemaran air.